azwajihi wa dzurriyyatihi wa batil kiram min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shalihin wa sahabati wa tabi'in malaikatul muqarrabin summa sultan awliya syabdul qadilan radhiyallahu anhu wa ila abaina wa ummatina jadadina jadadina wa syaikhana syaikhana makan min masyarikil ardi ila maqadi wa bari wa bahriha wa sama ma'rifatul kitab wa jami'an najjani lil muntaha wa usalla jamil muassis bahrul ulum wa usulihi wa furuhi wa usalla basi masyaallah wa masbullah wa syekh Usman wa usulihi wa furuhi Hadratul Majlis wa Suli Mafurih Musalla Jambil Ulama Ifi Hadal Qaryah wa Suli Mafurih Sunnah Nabi Khidr alaihi salam wa Suli Mafurih Syaibillahi lahu Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wuhi Ali utlub goleo sapa sira khaira ing kebagusan inda sobahil wujuhi ing dalam nalikane baguse pira-pira rai wa akrabid dhaifi lan mulyakno sapa sira abdhaifa ing tamu fa innahu mongko setuhune dhaif iku idza nazala tatkalane manggon bikaumin kelawan kaum nazala mongko manggon ma'ahu sartane dhaif apa rizkuhu rizkine kaum wa idza irtahala tatkalane budal ninggal sapa tamu dhaif irtahala mongko budal bidunu bi ahlil manzili kelawan dosane ahline omah ayulki mongko nguncalaken dhaif ha ing junub fil bahri ing dalam segara. Kanjeng Nabi dawuh ambillah kebaikan dengan memuliakan tamu, karena sesungguhnya ketika datang di sebuah kaum maka rizki kaum itu ketika tamu itu pergi dari sebuah kaum atau maka ikut pergi pula dosa milik rumah dibuang di lautan yang luas. Sama gawe undangan tahlilan dungakno keluarga kita misalnya, itu mestinya sahibul bait itu ya umpamanya dihitung donga yang disampaikan kepada orang apa doa yang disampaikan kepada keluarga kita, cara dihitung dungane wong sing sampean undang itu umpamane sampean gawane berkat itu ndak bisa gak nyocok ambil donga sing dikekno ning keluarga sampean sakjane. Pernah diceritakan oleh Mbah Hamid Pasuruan, tidak salah, Mbah Hamid diundang
Tok Mbah Hamid itu jarang teko ning tahlilane kampung. Suatu ketika Mbah Hamid itu diundang secara khusus untuk hadir di rumahnya tonggone Mbah Hamid santri ini untuk mendoakan orang tuanya. Dibelehno sapi loro. Karena Mbah Hamid gelem rawuh, gelem beleh sapi loro. Saking senenge Mbah Hamid. Kok Mbah Hamid, Mbah Halil Bengkala. Begitu Mbah Halil rawuh, Mbah Halil cuma begini saja. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 3 kali. Baru wis mari. Tinggal mulai. Sing duwe omah kecewa. Lah iya, ini boleh sapi loro. Mbah Hamid dungae ora. Mek la ilaha illallah tapi telu. Mbok mulai maca-maca Yasin atau dawa tidak lega. Enggak. Ini ini bedanya orang yang punya pandangan kasar yang sudah dibuka oleh Allah dan sama orang biasa kayak aku sama ini yang tidak bisa melihat sesuatu yang mulia di dalam apa namanya basirah kita. Dan Mbah Hamid sudah bisa melihat itu, sehingga ketika Mbah Hamid pulang dikawani berkat loro. Kalau kiai ini mesti ini berkati loe akeh. Anek sing undangan biasa ya cukup berkat siji, gue jadi kresek. Alek kiai ini ya gak jadi kresek. Sak kerduse akeh, adae akeh. Kiai ini aja nih. Juga mulai nang Mbah Hamid, Mbah Khalil Bangala. Begitu sampai di rumah, sing orang yang undang Mbah Khalil Bangala ini tanya, Mbah, kula niki pun beleh wedhus loro, beleh sapi loro. Lah kok jenengan mek la ilaha illallah tok ping 3 kadek ndonga niki ya napa? Sapi kula loro niki ya napa kabare? Ngono. Sapi loro, cara sapi loro sapi siji saiki regane piro, Mas? 16 juta. Lah lek umpama loro lah wis 32 juta. Mek dibalekno mek la ilaha illallah. Pinter. Akhirnya Mbah Hamid ini ngene, sik, tak kertas ditulis. La ilaha illallah siji ditimbang Mbah Hamid dibandingno berkat loro. Sing kene berkat loro, sing kene kertas tulisannya la ilaha illallah. Ternyata kudu abot berkatnya malah abot la ilaha illallah. Nah ini buktinya bahwa la ilaha illallah itu lebih berat dari apapun. Nah sapimu loro belum mesti lu abot kok la ilaha illallah siji. Lah aku mau cokus la ilaha illallah ping. Oh, telu nak luwih tepak sapi telu ya. Berarti sapi ini kudu 6 iki. Sapi loro la ilaha. Oh, ngoten bagian ya, Pak. Makanya la ilaha illallah itu Allah Ta'ala menciptakan surga. Itu la ilaha illallah itu adalah surga bagi orang yang mengakui keberadaan la ilaha illallah. Swarga ini. Lah Gusti Allah gawe neraka. Iku nerakane bagi mereka yang tidak mengakui la ilaha illallah. Lah Gusti Allah gawe dunya. Dunya itu kan di sini ya, dunya gone menungso, langit apa jenenge swarga neraka. Lah dunya bumi dinggone menungso iki. La ilaha illallah itu untuk apa? Untuk si are la ilaha illallah di jero di atas bumi. Makanya wong nek maca la ilaha illallah di dunya gak langsung dibloki mbak Allah Ta'ala ganjaran saya gak kuat-kuat. Umpamane kita ngucap la ilaha illallah sekali oleh motor siji, kira-kira lek sampean sedina la ilaha illallah ping 100 motor sampean 100 nggone gak ono motor siji wis kan nggone motor 100 ya lah. Ya Allah Ta'ala disembunyikan karena apa? Dunia ini tempat siarnya la ilaha illallah. Bagi mereka yang mengikuti la ilaha illallah, percaya la ilaha illallah, ya Pak Budi swarga. Bagi mereka yang tidak mengikuti la ilaha illallah, percaya la ilaha illallah, Pak Budi neraka. Ini namanya kemuliaan itu seperti itu. Begitu pula bagi kita yang mau menerima tamu, gelem mulyakno tamu, ikramud duyuf mulyakno tamu. Maka kemuliaan kita itu di hadapan Allah yang mungkin sekarang kita tidak bisa merasakan secara langsung. Kalau itu coba ya. Begitu sahabat yang didatangi oleh Rasulullah dibukakan
pintu kasapnya, pandangan hatinya, ya dia bisa melihat kalau jengking, kalau ulo, kok babi keluar dari rumahnya, mengikuti Rasulullah SAW. Ini namanya kemuliaan seorang tamu. Dan itu tidak hanya dialami oleh tamu Nabi dok, enggak. Semuanya. Kalau tamu mau tamu itu saman kenal, tamu itu saman hormati, tamu itu saman dulur sampean, kanca sampean, tangga sampean, mau jadi tamu saman ya hormatilah tamu itu. Karena sungguhnya ketika kamu datang ke rumah sampean, mereka membawa roh. Tamu ini mulai gawa dosa sampean metu teko metu teko. Nah sama nek delok para ulama itu, para syekh-syekh itu, yo madha tamu ini teko dia. Sampai kasih papan tuh. Mulai metu dosanya digawa. Maka keberadaan beliau-beliau itu ya memang luar biasa. Karena rahmat Allah Ta'ala terus dikucurkan oleh mereka. Malaikat-malaikatnya Allah itu senantiasa mendoakan kepada mereka. Makanya ojo ngenteng tamu. Sak model-model tamu, masuk tamu ini nama sampean begidakan karena mulia tamu ini. Karena tamu itu bawa rahmat. Sampean dhewe belum tentu bisa tekan rahmat. Kita sendiri loh belum tentu bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Wong awake dhewe kadang-kadang yo suka ngelawan yang Allah Ta'ala. Awake dhewe ini suka ingkar kepada Allah. Ya walaupun tidak seharian penuh. Ya karena walaupun sungguhnya awake dhewe iki yo mungsuhe setan, tapi setan itu sebenarnya suka kalah dengan kita. Setan itu bikinnya awake dhewe tinggal sembahyang, ternyata kita tetap sholat. Berarti setannya kalah. Ojo ngakoni kekuatan setan. Setan itu kalah loh. Nah, sehingga keberadaan tamu itu kata Rasulullah menjadi sebuah kebaikan yang kebaikan itu mendatangkan rahmat kepada pemilik rumah. Ketika tamu itu pulang, irtahala bidunubi ahlil manzil. Maka hilang pula bersama dengan pulangnya tamu itu dosa-dosa pemilik rumah. Dan dibuat di laut. Dosanya di ngapura ya Allah Ta'ala. Istilahnya begitu. Dosa pemilik rumah. Ya liuhi ali lam tadakhul ora gelem mlebu sapa malaikatu malaikat baitan ing dalem omah fihi kang iku tetep ing dalem omah tasawiru utawi gambar-gambar au tamasilu utawa patung-patung au akun utawa wong kang wani liwalidayhi maring wong tuwa loro ni au baitun utawa omah la yadkhulu kang ora mlebu ing omah sapa dhaifun tamu. Malaikat itu tidak akan mau masuk rumah ketika di dalam rumah itu ada patung utuh ya, patung utuh. Cara macan patungnya macan, nah, utuh ya sak sikil-sikile. Kudu mendase tok enggak. Atau gambar lukisannya wong utuh sak jedeg. Atau rumah yang di dalamnya tidak pernah dimasuki tamu. Sing omah karo tamune. Tapi yo enak ngono iki saja. Awet urip. Di jero omah emak di Israel gak gelem. Gak gelem mlebu. Soalnya omah sama misalnya gak tau ana tamu ngono misalnya. Gak tau tamu nang sampean gitu misalnya. Malaikat Israel gak mlebu. Malaikat Israel gak mlebu ya opo ora gelem. Sama di jero omah gak mati-mati. Tapi mati niku dijobo. Oh, dijobo. Metu sikat mumpung gitu. Mumpung. Nah, sehingga kebaikan itu pun juga bisa kita lakukan di dalam rumah. Kebaikan itu bisa. Rahmat Allah Ta'ala itu datang kepada tempat-tempat yang baik. Dan tempat-tempat yang baik itu adalah tempat-tempat yang dimana para malaikat-malaikat Allah Ta'ala senang masuk di dalamnya. Jadi, cara rumah sampean karena tamu belas ya, mesti ini sampean bingung. Sopong ngejak nang mesane nang omahku. Omahku saulan kan sing teko bingung.
Teko karena sing teko iki karena sing dolen, karena sing dolen bingung. Ya karena apa? Ya karena ada tamu nih. Awak ini kalau umpamanya sampean gak aku iki nekano rahmati Allah Taala ya, ditekani tamu rahmatnya datang dengan sendirinya. Loh, gambar-gambar yang ada di rumah itu gambar-gambar yang secara utuh ya, gambar secara utuh. Nih gambar-gambar yang tidak utuh ya, tidak apa-apa. Artinya kalau dastok, tidak apa-apa. Setengah badan, tidak apa-apa. Apa? Ke rumah orang tua ya, terus waktu itu sudah ada patung kecil di hiasan. Saya nuntut sholat. Nuntut sholat di rumahnya itu. Waktu sholat itu patung itu nyanyi kidung. Lagunya Lisir Wengi gitu. Patungnya? Nyanyi dewe? Ya, nyanyi Lisir Wengi. Jadi sholat itu kayak gini. Patungnya itu kayak nyanyi. Oh iya. Itu setan itu sebenarnya. Setan yang ganggu kita melakukan sholat. Patung ya gak iso ngomong nyanyi. Sing iso itu setan. Nah setan itu menggunakan media patungnya. Setan itu menggunakan media patungnya untuk ganggu kekhusyuan kita sholat. Hingga makanya kenapa patung-patung itu pun juga mending gak usah ada di rumah. Cetok rek kabeh. Nang di rumah gak usah ada patung-patungnya. Karena itu termasuk medianya setan. Kanggo ganggu menungso. Iso-iso aku akhirnya percaya nek patung itu punya kekuatan. Ya kayak apa animisme dinamisme itu. Nah sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang punya kekuatan kemampuan untuk melakukan apapun kecuali Allah. Ya patungnya gak iso apa-apa, Pak. Ya, cuma kadang-kadang kita tertipu oleh ngono itu. Patungnya iso ngomong. Dulu zaman zamannya Nabi Ibrahim ada pembuat patung itu yang Nabi palsu itu Nabi Ibrahim atau Nabi Musa ya Nabi Musa ya, Nabi Musa yang kemudian umatnya ditinggal, kemudian datang seseorang yang membawa gaya patung sapi, Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima wahyu Taurat ya, tapi Nabi Musa Taurat, mengambil Taurat. Kemudian umatnya Nabi Musa itu didatangi oleh seseorang, siapa sih? Siapa namanya? Yang ngaku Nabi palsu itu. Zaman Nabi Musa. Lupa saya ayatnya, lupa saya. Ya pokoknya itulah. Akhirnya gawe patung sapi itu kok emas. Yang patung sapi itu bisa ngomong. Lah, kalau patung nggak bisa ngomong, ya karena setan yang masuk di dalamnya. Jadi kalau patungnya ya gak iso, patung gaweane menungso. Setannya yang masuk ke dalamnya sehingga setan itu merubah akidah orang-orang di masa itu. Gitu. Sehingga kemudian ketika ditinggal oleh Nabi Musa, umatnya itu kemudian beralih keimanan. Terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa datang, umatnya semuanya habis. Diadab kabeh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kepercayaan mereka kepada patung-patung. Berhala. Musa Samiri. Namanya Musa Samiri yang buat patung emas itu, patung sapi emas itu. Nah, ya seperti itu. Akhirnya ya karena setan yang mempengaruhi itu. Sehingga jangan percaya kepada hal demikian rupa. Ya walaupun kita tetap percaya bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Jin itu ono, setan itu ono, gendruwo itu ono. Salam, enggak. Setan ono, gendruwo ono. Hingga setan gendruwo itulah yang kemudian ingin menguasai kita. Hingga akidah kita akan berubah. Tetap kita percaya kepada hal-hal yang gaib. Tapi bukan berarti hal-hal yang gaib itu kemudian mampu mengalahkan kekuasaan Allah. Dan jangan jadikan hal-hal gaib itu
menjadi sebuah alasan kemudian menjadikan kita mengurangi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis sholat wae. Nek suara-suara jarno, suara di luar dengan keadaan kita sholat itu kan sendiri-sendiri. Urusannya diri-diri. Kita menghadap kepada Allah. Suara-suara itu ganggu kita supaya kita gak khusyuk melakukan sholat, atau bahkan wedi akhirnya gugurno sholat. Ketakutan kita kepada hal-hal seperti itu termasuk mengurangi kualitas keimanan kita kepada Allah. Ketika sama takut, sama wedi gendruwo wedi sakti di gendruwo be Allah. Ketika sama memiliki Allah, gendruwo itu tidak mempunyai kekuatan apapun. Setan-setan itu tidak punya kekuatan apapun ketika hati sampean meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat-ayat Allah taala itu akan memberikan ketakutan kepada setan-setan. Termasuk dulu ketika ada iblis sing senengane nyolong harta benda di Baitul Mal, sing terus kecekel karo Sayyidina Umar ya. Kecekel Sayyidina Umar sekali, dua kali, diculno, ketiga kali digawa ning Kanjeng Nabi. Diancam digawa ning Kanjeng Nabi, dia mengatakan, sama tak kei rahasiane iblis, tak kei rahasiane setan. Setan itu bakal wedi karo ayat kursi. Nek sama mau ayat kursi, iblis itu udah hilang kabeh. Wah, itu ana wong kesurupan tewacan kursi, jine melok. Jine melok mau maca. Jine ora wedi ya kursi. Nah, itu biasanya kalau orang-orang yang biasa begitu itu wala ya'uduhu khibduhuma wa huwal aliyyul. Wala ya'uduhu itu dibatin. Iblis jine ora iso nira. Wala ya'udu dibatin. Jine gak iso ngrono. Gak iso melok. Nah, itu perlu takut. Ya tapi ya tergantung sampean mantep ora. Mantep be ayate Allah apa wedi mek setane. Nah, sampean wedi mek setane tetep ae jablas. Maka keberanian kita itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita bersama Allah. Benar? Kita bersama Allah. Dan semua itu adalah makhluknya Allah. Kabeh itu makhluknya Allah. Dan makhluknya Allah tidak ada satupun makhluknya Allah Ta'ala yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Kata sopo presiden, malaikat pun juga tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Termasuk kemuliaan tamu itu adalah ketika rumah seseorang yang tidak pernah dimasuki oleh tamu, maka rumah itu tidak termasuk rumah sing dileboni malaikat Allah, malaikat yang membawa rahmat. Kemudian yang terakhir, rumah yang tidak didatangi oleh para malaikat adalah rumah yang di dalamnya ada seseorang anak yang berani melawan kepada orang tua, hukukul walidain. Lek ono anak sing wani ning wong tua, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat pembawa rahmat. Malaikat Israel pancel. Sing gak gelem iku malaikat sing gawa rahmat. Israel mah gak ada takut-takutnya. Israel itu sapa ae wani, nek wayahe ya wayahe. Wis gak ono bali. Israel itu kembali tidak jadi mencabut nyawa itu ketika mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika akan mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Ketika datang katanya nyabut nyawanya Ibrahim, Nabi Ibrahim protes. Lah sampean sapa kok katanya nyabut nyawaku? Kata Ibrahim, "Ya kula niki malaikat Israel yang ditugaskan. Sing duwe aku pangeran kok sampean katanya nyambut aku." Akhirnya malaikatnya kembali kepada Allah Taala. Bayang laporan, kembali lagi langsung dicabut. Yang kedua Rasulullah, katanya nyebut Rasulullah seakan balik mana nih Allah Taala. Allah Taala diperintah balik mana nih Rasulullah, itu Rasulullah balik mana nih Allah Taala sampai 3 kali.
kemudian kembali lagi kepada Rasulullah dan kemudian mencabut nyawa Rasulullah karena perintah Allah. Delok Kanjeng Nabi itu gak tega karena cintanya kepada Rasulullah. Kayak sama nek kadung cinta, salah pun dibikin benar karena cinta. Lah malaikat Allah Taala itu cinta kepada Rasulullah, sehingga katanya nyabut nyawanya Rasulullah kayak gak tega karena dicabut nyawanya itu sakitnya luar biasa. Wong dicabut nyawa itu sampai wulu kalong itu lor, wulu kalong, wulu sing nempel cilik-cilik kulit itu semuanya terasa sakit. Makanya malaikat Allah ketika mau mencabut nyawanya Rasulullah kayak gak tega, cabut. Itu kan 3 kali berhenti ya dalam cerita. Dalam tarikhnya itu kan 3 kali berhenti. Berhenti di kaki, berhenti lagi di dada, berhenti lagi di tenggorokan. Karena istirahat. Gak tega. Malaikat Israel itu ketika nyabut nyawa Rasulullah tidak berani memandang wajah Rasulullah. Beda sampai nyabut nyawa sampean. Diguyu-guyu sama ini. Awakmu ae ini. Loro lagi. Tapi kok gak. Karena nyawa sampean itu nanti dicabut oleh malaikat Israel, lorone wis ditanggung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya sama nek gak cintane Kanjeng Nabi keliru banget. Cintailah Rasulullah melebihi cinta sampean kepada isi dunia. Termasuk melebihi cinta sampean yang anak sampean, melebihi cinta sampean yang dunia sampean. Cintailah Rasulullah melebihi cinta sampean kepada apapun. Nah, wong tandane wong nek cinta itu sering nyebut. Ayo, sama termasuk sering nyebut, kali nyebut. Badut. Ayo. Kok lurus sesuai badut. Maka cinta seseorang itu karena sering nyebut. Buktinya awake dhewe cinta Rasulullah itu ya karena kita sering nyebut asma Rasul. Semakin kita sering nyebut asmanya Rasulullah, semakin diingat oleh Rasulullah SAW. Semakin banyak orang nanti yang akan pertama kali menjadi orang yang bersanding dengan Rasulullah adalah mereka orang-orang yang banyak menyebut nama Rasulullah. Sehingga sholawat. Dan sholawat itu masya Allah luar biasa ya. Sholawat itu sudah rahasia semua hal. Sama pingin opo ae maca sholawat. Itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Karena dunia ini tidak ada gunanya ketika tidak diciptakan Rasulullah SAW. Aku ambil sama ini karena gunanya nek gak kanjeng Nabi. Bahkan sampai ini gak iso longgo jagungan di aku ini longgo ini zaman berokokan ya, mangan jajan. Lek gak ono Rasulullah, dan gunanya. Sehingga jasa Rasulullah itu ya jasa yang tidak terhitung berapa besar jasanya. Namun orang ngomong sholawatan jadi ini musyrik. Ini kan aneh gitu. Kalau umpamanya sampean punya orang yang punya jasa sampean yang luar biasa, terus sampean tekan nang omahe terus salah. Kalau kemudian sampean selalu mengingat apa salah? Wong Gusti Allah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah malaikat ya sholawat ning Kanjeng. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah diantaranya adalah banyak menyebut nama Rasulullah. Tapi aja terus badut tok, nyebut tok tapi ini gak tahu nglakoni perintah Kanjeng Nabi. Karena tandanya wong iman itu kata Rasulullah diperintahkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad ngomong nang umatmu, nek umatmu itu ngakoni tuhibbunallaha, ngakoni seneng neng Allah, waran fattabi'uni melo aku Muhammad tadi kudu Muhammad aku ya Kanjeng Nabi. Yang menyampaikan itu Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu sudah mengikuti aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah Ta'ala kalau sudah cinta kepadamu, maka semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Loh, gampang kan? Orang itu mau diampuni dosanya oleh Allah, gak kudu tobat. Cara gampangannya ngomong. Gak kudu tobat dhisik terus dosane di ngampuni oleh Allah Ta'ala. Tidak harus begitu. Allah Ta'ala itu kalau melakukan sesuatu
suka-suka Allah. Sakarepe Gusti Allah lah. Awake dhewe iki cara umpamane sampean tobat sampean iki cara umpamane Allah Ta'ala mengampuni dosa kita setelah kita bertaubat kepada Allah. Kriteria tobat itu adalah meminta ampun kepada Allah, maca istighfar, mengakui kesalahan, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Baru disebut taubatan nasuha, yang tobatnya akan diampuni oleh Allah. Lah kira-kira tobat sama apa kaya ngono? Maca istighfar arang-arang, ya. Eling-eling dosa gak malah susah malah seneng. Biyen niku ya lha eling dosa. Oh, tahu aku. Ngono ku mek guyu. Berarti kan seneng. Lah seneng, orang yang seneng mengingat dosanya itu berarti gurung tobat. Wong lek tobat itu lek dosane terus nangis ngono. Sama nangis kan gak duwe. Padha mbek aku, kelangan duit nangis ya. Lek eling dosa seneng biyen zaman jahiliyah ngono ki awake dhewe masyaallah ngono ki kok gelem ae. Tapi mek guyu. Iku jenenge gak susah. Iku jenenge gurung tobat. Tobat itu menyesali semua sesuatu yang pernah dilakukan yang salah. Disesali terus nangis dan syukuran Gusti. Kalau kemudian Allah Ta'ala menerima tobat kita harus melalui seperti itu. Kalau gak ngono gak di ngapura dosane, ya dosane awake dhewe kapan di ngapura Allah Ta'ala. Wong nangis mek dosane awake dhewe kita. Tapi paling enggak minimal begini. Bagi orang yang menginginkan untuk diampuni dosanya, maka dia harus melakukan 3 hal minimal gitu. Tapi Allah Ta'ala tidak bisa dibatasi seperti itu. Gusti Allah itu gak bisa dibatasi. Aku ngapura dosamu nek awakmu ngene tidak begitu. Kapanpun Allah Ta'ala mau mengampuni dosanya manusia, pada saat itu pun semuanya diampuni. Karena kekuasaan Allah. Lah menungso ini kebiasaan yang kadang-kadang kebiasaan buruk tapi tetap dilakukan. Gerak-geriknya Allah itu seakan-akan kita yang batasi. Ya, gerak apa yang dimau Allah Ta'ala itu seakan-akan kita yang bikin, batasi. Gusti Allah itu nerima sholat sampean, nek sholat sampean bla 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 bla. Lek gak bla 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 gak diterima. Sama roh lek sholat sama diterima pokok. Kan lho. Oh, sholatmu lek gak ngene gak diterima, sedekahmu lek gak ngene gak diterima, lek gak ngono gak iso. Lho, ini seakan-akan kita membatasi Allah. Gusti Allah kudu nuruti awake dhewe. Lah sama niki apane Allah? Wong sama niki kabulane Gusti. Kamu itulah yang harus mengikuti aturan Allah. Kudu Gusti Allah melu aturannya sampean. Sehingga amal kita itu bukan berarti kemudian memaksa Allah Ta'ala untuk memberikan sesuatu kepada kita, bukan begitu. Tapi Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada orang yang mau melakukan sesuatu. Bukan sesuatu yang kita lakukan kemudian Allah Ta'ala akan menolak, Gusti Allah gak ngekei. Gusti Allah sama natur lah jenenge. Nah, itu yang biasa berlaku bagi kita. Ojo ngono. Itu namanya diatur awake dhewe, Allah Ta'ala diatur awake dhewe. Jangan begitu. Allah Ta'ala itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza aradallahu ayyakuna lahu kun fayakun. Gusti Allah itu punya sifat qudrat iradah. Punya kemauan sendiri. Yang kemauannya Allah itu tidak tergantung kepada apapun. Nek sampean ambek aku kan misalnya mau makan, kudu ana segone, kudu masak sego, lek gak ngono kudu tuku kudu ana warunge sing buka. Apapun yang kita lakukan itu tergantung kepada sesuatu yang lain. Ya. Tapi kalau Allah itu tidak tergantung kepada apapun. Allah Ta'ala itu mandiri. Allah Ta'ala itu tidak bergantung kepada apapun. Kekuasaan Allah itu tidak bergantung kepada sesuatu apapun, sehingga manusia itu tidak bisa membatasi kemauan Allah, gerak-geriknya Allah, gak iso. Sakarepe Allah Ta'ala.
Tapi kemudian jangan terus awake dhewe itu cul-culan wis apa jare Gusti Allah gak iso ngono. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Karena awake dhewe gak roh apa yang mau dilakukan oleh Allah, makanya menungso itu diwajibkan ikhtiar. Karena gak roh. Cara umpamane sampean gak duwe rokok, sampean kan gak roh ana sing ngekeki rokok apa ora. Makanya tuku rokok supaya sampean duwe rokok. Nah kalau tidak sama gak tuku rokok, ya ana sing ngekeki, lha gak sing ngekeki. Kan sampean gak tahu takdir Allah seperti apa. Ngono makanya manusia itu wajib ikhtiar. Ikhtiar menungso supaya ngapura dosane. Barangkali Allah Taala memberikan syarat, diperintah taubatan nasuha. Diperintah buka lawang supaya dayoe mlebu. Diperintah menjauhkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Harapannya Allah Taala mentakdirkan sesuatu yang baik bagi kita. Karena awake dhewe gak ngerti, ngono lho. Paham? Jadi jangan kemudian dikti Allah. Contohnya, ketika Allah Taala menyampaikan bahwa ud'uni astajib lakum, donga pokon gak tak kei. Gak berarti sampean gak donga ku sampean gak dikei, enggak. Perintah ud'u itu ingat, perintah itu berarti kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah adalah bentuk ibadah. Jadi donga sampean itu ibadah. Kudu Allah Taala sampean paksa mek donga sampean. Makanya kadang-kadang ana wong donga sekali dungane gak dikai mbek Allah jarane gak mandi. Bukan begitu. Lah lek donga sampean sing mandi lah Gusti Allah kalah mbek donga sampean. Kalah sakti, Gusti Allah kalah sakti. Lah lek Gusti Allah kalah sakti lah aneh. Mana kekuasaan Allah? Kalau kemudian Allah Taala kalah sakti mbek donga sampean. Sampean donga Gusti Allah, waduh lah wis donga kene tak kene. Lah Gusti Allah dikene sampean berarti kan aneh gitu, aneh. Donga sampean itu perintah ibadah kepada Allah. Maka setiap ibadah yang kita lakukan Allah Ta'ala akan memberikan kompensasi atas ibadah itu janjinya Allah, betul? Sehingga donga sampean itu karena ibadah kepada Allah. Nah ibadah sampean pasti akan diapresiasi oleh Allah dengan pahala. Pahalanya itu rupanya macam-macam. Isok kemuliaan sampean di hadapan Allah, isok pahala itu kesehatan, isok pahala itu sesuatu yang sampean minta. Nyatanya sampean gak njaluk ayo isok ambaan, isok kedip, isok mlaku kok. Kalau misalnya Allah Taala nunggu ngekei sampean leren sampean njaluk dhisik kan. Kira-kira sampean gak sampai kini lek tak ndonga ya Allah kula pengin ngaji saged mlaku. Kowe isok mlaku tok tapi gak isok delok, isok delok gak isok krungu. Ngono isok mlaku yo kene isok delok isok krungu tok kene gak isok longgo. Lho ngono kan macam-macam kalau semuanya harus melalui permintaan kita kepada Allah. Allah Ta'ala itu yang ngekei sampean rahmat teko omah mlaku rene. Karena sampean kepengin ibadah, mlaku tok kene dikei slamet. Tok kene dik iso lungguh, tok kene dikei sehat, iso rokok, iso mangan, jajan, iso ngombe kopi. Itu rahmatnya Allah semua tanpa sampean minta. Lho karena Gusti Allah itu roh butuh sampean. Ada aku kan gak tahu butuh sampean, sama juga gak tahu kebutuhan saya. Tapi Allah Ta'ala tahu betul apa yang menjadi kebutuhan sampean. Makanya menungso itu lek dikai Gusti Allah nrimo. Sampean akeh wong itu nek ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi orang yang suka protes dengan Allah. Apa jenenge demo. Ya napa Gusti ngene iki. Wong wayahe kula bayar sekolah kok gak duwe. Ini kan protes dengan Allah. Gak usah ya napa Gusti. Jaluke nek Allah Taala, ya Allah, kula niki nggih nuruti perintah panjenengan. Perintah panjenengan nek kula niku kudu bayar sekolah. Nah, sementara kula niki kok dereng sampean paringi yatra. Sampeyan bayar sekolah. Terus ya napa niki? Lho ngono lho. Aja paksa duit ya Allah duit. Enggak usah. Kayak kalian ada apa dengan cinta itu? Please ya Allah, please. Ya Gusti Allah kok paksa. Ya Gusti Allah apamu kok plus. Donga nang Allah karena ibadah, karena perintah Allah untuk ibadah. Sehingga Allah Ta'ala itu ya'lamu ma la ta'lamu. Allah Ta'ala itu mengerti segala sesuatu yang sama tidak ngerti. Sama saiki butuh duit, padahal meneh sama dikai
duit. Saiki sampean maksa golek duit. Kan itu mau nabi Allah. Bener tiba-tiba ana wong teko nang omah sampean gelem ngutangi duit. Itu kan butuh karo sampean. Karena Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tahu kebutuhan sampean. Bener loh. Sehingga manusia itu tidak bisa maksa Allah Ta'ala. Tapi kewajiban manusia adalah mengikuti perintah Allah. Termasuk perintah Allah adalah ikramu duyuh mulyano tamu. Makanya kalau aku eling abah biar itu kalau ada tamu itu nomor siji sak durunge dijak omongan kudu wis ana ngombe. Minimal iku ana ngombe. Lek gong ana ngombe wis neburi senene kabeh, Pak. Ya lek ya. Mak senene mesti. Lho kok ana tamu. Tamu nek dijak omongan kudu wis ana ngombe. Ini rupane mulyakno tamu dhisikno. Kekno wedan dhisik paling enggak. Lah biyen abah itu kalau nyontoni anak-anak, nek ngekeki tamu wedan tamu iku gak oleh. Sak ceret ngene dicor situk gak oleh. Digaekno situk, ini udah ini. Dadi riyo itu ya, riyo itu lek daya wake. Gelasnya wake emak mudhek situk ngene. Jadi daya iki pamane 20 ya mudhek gelas 20 ngene iki. Ya rada gundel-gundel titik. Sakjane pamane digaweno kabeh sak ceret cor-cor. Kan enak disediani ampuh jubu-jubu dhewe lah. Padha ae kok sakjane. Ya padha rupane, tapi gak padha mulyakno. Nah, bojoku gak kena kopi sampean iki duduk situ-situ. Cuma dirapel dadi siji, ngono lho. Tetep ngene. Lho iya, sak gelas pamane rong mudaan. Misal berarti sak ceret itu kira-kira lek 10 gelas berarti 20 mudaan. Asline ngono asline. Iya, asline. Makanya sama tidak durunge ngaji kudu wis ana kopi ini. Sebab itu diantaranya bagaimana saya memuliakan sampean. Tapi ya syukurane isone kopi tok. Jajane sama nggo dhewe. Maksudku apa jajane sama nggo dhewe itu bagi-bagi ganjaran, ngono lho, Pak. Ini kan nutupi kelemahanku saja. Jadi ganjaran wedang aku sing gowo, ganjaran jajan sampean sing sama sing gowo. Hah? Oh, tetap boleh ganjaran. Tetapi tetap ganjarannya ake aku. Wong sama tekan nang omahku. Kate labu. Tapi gak iso ngelano aku. Marno sing ngomong sing ngaji ya aku. Akeh endi sampean aku. Itu tetep ake aku. Kok sing ora ya aku, Pak. Kan jadi gak percaya ya. Lah ya apa. Tetep ganjarannya ake aku. Karena sama tekan nang omahku. Lah sampe kepengin ganjaran sing akeh ya aku undangan nang sampean. Enggak dikene ae. Apa? Lah kok ngekeki ganjaran sampean? Ganjaran kue kurang-kurang kok kayak ganjaran sampean. Dikene ae. Enggak usah pindah-pindah maneh. Lah karena apa ya? Setiap satu orang yang datang ke dalam rumah, itu rahmatnya Allah datang banyak. Lah lek 10 wong sing teko, itu sudah dikalikan banyaknya rahmatnya Allah Taala. Wis luar biasa. Oh, makanya karena rugi ini. Gitu. Tidak ada ruginya. Nah itu terus emak itu setiap kali rioyo itu sudah terus situ. Nah suwe-suwe ketika abah itu kayak sok nemoni tayo, nah itu mulai rioyo tekon ya apa teh pucuk 10 kerdus semua lipi kasih to mudah bedang tuh coba dewe. Ya tapi tetap fadilahnya tetap ada, tapi berkurang. Karena apa ya? Karena muda itu orang susah ya. Ada orang fadilah itu. Lalu muda itu usahakan sama nak gawe wedang. Muda itu melakukan arah tawaf, arah kiri. Nah ini muda. Lah iso maca sholawat. Jadi udaan sampean itu sak sholawatan. Rong udaan rong sholawat. Gawe wedang iku wis pira sholawat sampean. Lu gampang kan? Golek ganjaran itu gampang. Golek rupa cinta nang Rasulullah itu gampang. Tukok wedang tok iso. Nah, itu sehingga keutamaan ketika saya pernah sowan nang Kudus. Kita pernah cerita mungkin sama saya. Yang seorang kiai almarhum insyaallah ghafarallahu lahu. Beliau
punya pesantren Quran di belakangnya Masjid Kudus. Nah, saya beserta rombongan, gue tekon. Begitu tekon, bayangkan saja, yang bikin minum beliau sendiri, Kiai Dewi sendiri. Yang kedua, masak dewi, gimana tamu. Waktu itu yang datang saya bersama rombongan sak mobil. Yang ketiga, beliau membatalkan undangan di luar karena di rumahnya ada tamu. Padahal undangan itu undangan bupati. Bupatinya ditelepon. Sepurane kula mboten siap tekon. Teng griya kula ketekan tamu. Guys itu kok. Jadi ngladeni tamu, ngladeni aku ambek rombongannya. Itu mulai pagi sampai jam 5 sore. Mangan pindho, teko mangan. Karena di gunung suwe akhirnya dikasih mangan mana sore. Dimasak dhewe. Saya masih ingat betul. Masakannya loh, karena beliau laki-laki masaknya gak saya macam-macam, sambal kacang juga. Jadi nyambel kacang diiris-iris, nah dinyeten tempe, jak mangan bareng tamu nih. Itu gawe dewi, masak dewi Pak. Loh ya kok masak piyambak, dunia itu pundi. Iki mak nang pasar, blondo kapek, kurang mulai-mulai, masak dewi. Bayangkan kan, pemane aku habis sampean ketekan daya terus kon masak dewi kirimen. Kirimen. Tukokno kok ora iso, ngono dhuwit. Tukokno ora iso. Lho tapi beda, fadilahnya beda. Fadilah tuku ambil masak dhewe itu wis beda beda. Makanya muda ambil diduki aku aja sudah beda. Ngono. Nah, itu karena kemuliaan seorang tamu dan mulianya tamu itu membawa banyak manfaat. Bagi siapa? Bagi pemilik rumah. Sing duwe omah iki oleh rahmat Allah.